yang saat ini ya saudara Roy Suryo, sampai saya menyampaikan informasi ini masih menjalani pemeriksaan terkait dengan statusnya sebagai tersangka. Kemudian penyidik juga dalam kasus ini ya telah melakukan Harusnya balas dendam, Gibran malah doakan Roy Suryo. Ditulis oleh Nina Nur. Roy Suryo akhirnya jadi tersangka. Sebuah akhir yang saya yakin memuaskan banyak orang. Karena Roy Suryo ini hampir sama nyinyirnya seperti Fadlizon. Mungkin karena merasa pernah jadi pejabat, pernah jadi menteri. Jadi Roy Suryo merasa berhak untuk berkomentar yang tendensius, yang provokatif, yang ambiar. Entah itu buat pansos, entah buat memperbanyak massa pendukungnya supaya tetap eksis di dunia politik, walaupun sudah tidak bergabung lagi dalam partai politik. Entahlah, yang pasti status Roy Suryo sudah jadi tersangka. Nah, ada hal menarik yang saya temui hari ini di media sosial. Wali Kota Solo Gibran lewat akun Twitternya menanggapi sebuah video yang beredar. Video itu menunjukkan kondisi Roy Suryo usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai tersangka. Roy nampak menggunakan kursi roda dan akhirnya dipopong menuju mobilnya. Gibran kemudian mempertanyakan apa yang terjadi dengan Roy Suryo. Gibran juga mendoakan agar Roy Suryo segera diberikan kesembuhan. Yang menarik dari cuitan Gibran ini terutama adalah komentar para netizen yang tumpah ruah di sana. Saat ini sudah ada sekitar 700-an komentar para netizen. Komentar-komentar itu rata-rata sangat kocak. Sesudah mengaminkan doa dalam cuitan Gibran itu, saya pun membaca komentar para netizen. Ya kan saya juga ikut mendoakan kesembuhan buat Roy Suryo. Boleh dong kemudian ikut tertawa bersama para netizen. Hahaha. Apa yang dikatakan para netizen ini memang menyuarakan isi hati publik ya. Ada yang menyebut bahwa dalam video itu Roy Suryo hanya berakting. Ada pula yang mengibaratkan kelakuan Roy Suryo seperti judul film Mendadak Dangdut, namun diganti dengan mendadak lumpuh karena kurang darah katanya. Ada yang menjawab pertanyaan Gibran dengan menyebut tidak ada apa-apa, karena yang terjadi Roy Suryo dianggap lagi syuting saja. Bahkan ada yang menjawab dengan sadis, menyatakan Roy Suryo dalam kondisi stres karena ruangan interogasinya kosong, nggak ada yang bisa dimaling. Nah, ada dua komentar netizen yang saya kira paling menarik dan menyentuh kolbu. Pertama, netizen ini mengaminkan doa Gibran dan mengucapkan terima kasih kepada Gibran. Lalu dia mencuit bahwa kalau Roy Suryo sudah sembuh, dia berharap Gibran kembali menunjukkan support atau dukungan untuk menjadi saksi yang memberatkan terhadap Roy Suryo. Kedua, komentar netizen dalam bahasa Jawa yang memuji Gibran. Dia memuji kebaikan hati Gibran yang mendoakan orang yang sudah menjelek-jelekan bapaknya Gibran atau Presiden Jokowi. Komentar dua netizen ini menyadarkan saya bahwa bisa saja Gibran mencuitkan kata-kata pertama pada tahun 2016. Waktu itu Roy Suryo dikecam para netizen karena mengomentari cuitan dari akun palsu atas nama Gibran Rakabumi. Akun palsu itu mencuit bahwa yang tanggal muda gajian silahkan belanja-belanja, sedangkan yang tidak gajian silahkan nyinyiri pemerintah. Roy Suryo pun membalasnya menyebut bahwa cuitan itu dari anak yang dituliskan pakai huruf besar semua yang tidak mempunyai hati nurani, karena yang tidak gajian itu jutaan rakyat Indonesia, diakhiri dengan tagar bertuliskan tanya Jokowi dan emotikon kepalan tangan.
Kemudian para netizen pun menyerbu dan membuli Roysuryo. Gimana enggak? Katanya ahli telematika. Kok nggak bisa membedakan mana akun asli dan mana akun palsu? Sesudah itu Roysuryo berusaha ngeles, menyatakan bahwa dia sebenarnya hanya test the water. Katanya sih mengecek apakah para netizen bisa detail membaca cuitan atau tidak. Ternyata, kata Roysuryo, sebagian netizen salah membaca dan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dia pun menyebut bahwa langsung para kecebong muncul semua, merujuk pada para pendukung Presiden Jokowi. Bisa aja ngelesnya, hahaha. Momen kedua juga terjadi pada tahun 2016. Roysuryo memposting foto 3 Presiden RI yang disandingkan dengan foto anak masing-masing, yaitu B.J. Habibie, SBY, dan Presiden Jokowi. Modusnya kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh Roysuryo terhadap gambar stupa Borobudur yang sekarang jadi kasus hukumnya ya guys. Roysuryo menyatakan bahwa gambar 3 presiden itu marak beredar di media sosial. Sama sekali tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Manusiawi, begitu juga kata Roysuryo. Cuitan ini mengundang kemarahan para netizen. Karena foto ketiga, yaitu Presiden Jokowi dan Gibran yang dipakai adalah foto dengan pose yang kurang elok, sehingga berkesan mengolok-olok Presiden RI dan anak beliau. Sontak saja, para netizen mengingatkan bahwa itu adalah Presiden RI, meminta agar Roysuryo segera move on, karena waktu itu kan Roysuryo masih jadi petinggi Partai Demokrat yang kalah dalam pemilu 2014. Menyebut Roysuryo kampungan dan tidak layak untuk menjadi seorang menteri. Menyebut Roysuryo melecehkan fisik Presiden RI dan menyebut dia kualat. Mungkin memang kualat ya, dan akhirnya sekarang baru merasakan karmanya. Momen ketiga terjadi pada tahun 2020. Ketika Roysuryo menyerang Gibran secara frontal. Roysuryo sudah memakai akun Twitter yang sekarang. Jadi, cuitan ini masih ada hingga sekarang. Roysuryo menyindir Gibran dengan menyatakan bahwa Gibran dimuluskan menjadi calon wali kota Solo. Maka Solo dipastikan akan memiliki wali kota baru yang besok-besoknya akan naik jadi calon gubernur dan calon presiden. Begitu kata Roysuryo. Sambil meminta publik untuk melihat sikap Gibran di 2 berita media yang di screenshotnya, juga diposting oleh Roysuryo. Di dalam berita itu disebut bahwa corona mengganas dan Gibran menyalahkan rakyat yang tidak mematuhi aturan pemerintah. Tentu saja cuitan ini kembali mengundang bulian para netizen, karena berita yang dicuitkan Roysuryo itu ternyata adalah hoaks. Bahkan penjelasan bahwa berita itu merupakan hoaks sudah ada di website yang khusus membahas soal hoaks dan media lainnya. Nah, ini katanya ahli telematika. Kok malah nyebarin hoaks? Cuitan ini masih ada loh, tidak dihapus oleh Roysuryo. Pantesan netizen tadi itu ya, yang komentar di cuitan Gibran, meminta Gibran menjadi saksi yang memberatkan Roysuryo. Karena memang ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa Roysuryo menyebarkan hoaks untuk menyerang Gibran. Saya juga sampai geleng-geleng kepala. Dan momen keempat terjadi pada tahun 2021. Ketika Roysuryo mempermasalahkan posisi duduk Gibran ketika bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Walaupun di dalam berbagai media sudah banyak menjelaskan bahwa yang diduduki Gibran itu bukan meja, melainkan kursi penonton pertunjukan seni yang dibuat beda tingkat seperti di bioskop. Namun Roysuryo tetap saja ngeyel. Bahkan juga mengunggah video yang menunjukkan tinggi rendah level kursi yang diduduki Gibran sambil menertawakannya. Bagai kesenangan karena sudah berhasil menemukan kesalahan besar dari Gibran dan berhasil menunjukkan kesalahan itu kepada publik. Bahkan kemudian Roysuryo membuat cuitan baru yang isinya mendefinisikan fungsi kursi dan meja. Apalagi kan maksudnya kecuali untuk menyindir Gibran habis-habisan. Dan sekarang Gibran dalam posisi yang bisa saja membalas dendam dengan gampang ke Roysuryo. Apalagi status tersangka yang disandang Roysuryo itu berat loh,
dikenakan pasal penistaan agama dan ujaran kebencian bernuansa sara, ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Ya wajar sih kalau Roysuryo ini jadi lemes ya. Kalau saya jadi Gibran, wajar jika saya kemudian mensyukuri status tersangka Roysuryo. Sayangnya saya bukan Gibran. Gibran dengan hati yang mulia justru mendoakan kesembuhan Roysuryo. Nah, ini dia akhlak yang patut dijadikan tauladan, bahkan oleh Roysuryo sendiri. Ketika ada kesempatan untuk makin memojokkan dan meruntuhkan Roysuryo, Gibran malah berlaku sebaliknya, mendoakan Roysuryo. Sungguh hebat didikan Presiden Jokowi. Saya pun turut mendoakan agar Mas Gibran ini lancar jalannya menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depannya. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.